Halo, video ini adalah bagian keempat dari materi minggu keempat mata kuliah pengantar ekonomi mikro mengenai kurva dan fungsi keseimbangan pasar. Pada video-video sebelumnya sudah selesai ya kita membahas mengenai permintaan dari sisi pembeli dan penawaran dari sisi penjual. Sekarang kita kembalikan lagi nih kepada hakikatnya pasar, yaitu mempertemukan antara pembeli dan penjual agar mereka dapat berinteraksi untuk menyepakati atau menciptakan harga pasar. Nah, berarti ceritanya bisa kita gabung ya. Tabel ini merangkum episode terakhir dari kisah antara saya, Mangga, dan abang penjualnya yang memberikan informasi berapa jumlah permintaan dan jumlah penawaran dari Mangga untuk setiap tingkat harganya. Nah, karena variabelnya sama ya, sama-sama ada P dan Q, bisa dong kurva permintaan dan kurva penawarannya kita buat dalam satu grafik. Jadi seperti ini ya. Jadi si kurva permintaannya berbentuk downward sloping yang menyatakan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Ketemu nih dengan kurva penawaran yang berbentuk upward sloping yang menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah penawaran. Nah, di dalam mekanisme pasar yang sempurna, saya sebagai pembeli dan si abang sebagai penjual itu adu kekuatan di pasar. Sama-sama kuat, yang pada akhirnya akan menentukan berapa sebenarnya jumlah barang dan harga pasarnya. Jadi yang nentuin harga pasar itu bukan saya sebagai pembeli, bukan abang penjualnya, bukan pemerintah juga, melainkan ada tangan gaib gitu ya, yang di ekonomi itu istilahnya dikenal dengan nama the invincible hand. Jadi taruhlah misalnya nih ya, ditentuin harga mangga tuh 50.000. Kita lihat ya, pada tingkat harga 50.000, jumlah permintaannya kan 2, jumlah penawarannya 4. Artinya jumlah permintaannya lebih sedikit dari jumlah penawarannya. Atau dengan kata lain, ada 2 unit barang nih yang gak laku terjual. Nah, kondisi seperti ini dinamakan sebagai excess supply, kebanyakan penawaran, atau demand shortage, kekurangan demand. Kondisi ini menandakan adanya ketidakefisienan dari alokasi sumber daya. Nah, si tangan gaib ini akan mengoreksi hal tersebut. Kalau barang gak laku beberapa lama waktunya, biasanya diapain? Biasanya kan dikasih diskon ya, atau potongan harga kan. Daripada gak laku, mending dijual dengan harga yang lebih murah. Apalagi mangga, yang busuknya cepat kalau gak segera dijual. Nah, artinya ketika terjadi excess supply atau demand shortage, maka mekanisme pasar akan perlahan-lahan menurunkan harga dari barangnya. Dengan harapan ketika harganya turun, permintaannya akan bertambah dan penawarannya akan berkurang. Oke, kalau kasus sebaliknya gimana? Contoh ini ya, ada lagi nih yang netapin harga mangganya jadi 30.000. Nah, pada tingkat harga 30.000, karena harganya relatif murah nih, jumlah permintaannya sekarang banyak, ada 4, sementara jumlah penawarannya sedikit. Karena harganya murah kan, penjualnya ogah nawarin barang banyak-banyak. Jadi cuman ada 2 barang yang ditawarkan. Artinya sekarang jumlah permintaannya yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penawarannya. Atau dengan kata lain, pembeli kehabisan barang. Pingin beli barang tapi kok barangnya nggak ada, barangnya langka. Nah, hal ini dikenal dengan istilah excess demand atau kelebihan demand atau supply shortage, kekurangan supply. Nah, sekarang kamu bayangin ya, ada barang yang dicari banyak orang, tapi barangnya nggak ada di mana-mana. Akibatnya apa? Kalaupun ada yang jual barangnya, harganya pasti naik kan? Jadi ini kerjaannya si tangan gaib juga. Pada saat harga mangga 30.000 itu tuh nggak efisien. Kenapa? Karena ada pembeli yang kebutuhannya tidak terpenuhi
Ada penjual yang mestinya dapat laba tapi nggak kebagian karena nggak ada barangnya. Akhirnya si harga barang ini akan berangsur-angsur naik. Nah ini kasusnya masker sebetulnya ya. Artinya kan banyak orang yang nyari sementara suplainya nggak ada, makanya sempat tuh harganya melambung tinggi. Nah sekarang coba ya, kalau harga mangganya 40.000. Nah pas kan nih, pada saat harga mangga 40.000, jumlah barang yang diminta 3. Jumlah barang yang ditawarkan juga 3. Jodoh kan tuh. Pembelinya happy, penjualnya juga happy. Tidak ada yang kelebihan, tidak ada juga yang merasa kekurangan. Artinya alokasi sumber dayanya sudah efisien. Kondisi di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama besar pada satu tingkat harga itu disebut sebagai equilibrium atau titik keseimbangan. Yang mana kalau kita lihat dari kurva itu ditandai dengan titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran di titik yang ini kan. Yang mana sekarang jumlah KID dan QS-nya sama. Jadi KID sama dengan QS. Nyatu nih di satu titik. Pada saat 40.000 jumlah permintaan dan jumlah penawarannya sama-sama 3. Nah itu sebetulnya mekanisme dari pasar. Bahwa seolah-olah ada tangan gaib yang menggerakkan harga sehingga pembeli dan penjual itu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan ini konsisten ya kalau kita bawa ke fungsi matematikanya. Fungsi keseimbangan pasar itu sederhana sekali sama dengan kurvanya. Keseimbangan pasar terjadi pada saat fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran atau QD sama dengan QS. Di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kita ketemuin ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari contoh-contoh video sebelumnya, biar enak ceritanya nyambung terus. Jadi fungsi permintaannya kan QD sama dengan 50 dikurang 2P. QS-nya fungsi penawarannya itu sama dengan min 20P ditambah 5P. Nah ya udah tinggal disamain aja kan QD sama dengan QS. Masukin deh persamaan QD dan QS-nya. QD-nya kan 50 dikurang P sama dengan QS-nya min 20 ditambah 5P. Saya jodohin ya yang angka sama angka, yang ada P sama P. Jadi min 2P-nya saya pindah ke kanan, min 20-nya saya pindah ke kiri. Jadinya 50 ditambah 20, karena pindah ruas tandanya ganti ya dari min ke plus. Sama dengan 5P ditambah, sama juga nih tadinya kan di kiri min 2P, setelah pindah ruas jadi plus 2P. 50 ditambah 20, 70. 5P ditambah 2P jadi 7P. Berarti P-nya bisa dicari ya, P-nya sama dengan 10. Nah artinya dengan fungsi permintaan QD sama dengan 50 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 ditambah 5P, keseimbangan pasar itu dicapai pada saat tingkat harganya 10. Nah untuk mengecek jawaban kamu benar itu gimana? Dimasukin aja kan P-nya ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Harusnya nanti ketemu hasilnya sama. Kita coba ya. Kita masukkan P sama dengan 10 ke fungsi permintaan. Berarti QD sama dengan 50 dikurang 2 dikali P-nya 10. QD sama dengan 50 dikurang 20. Jadi hasilnya QD sama dengan 30. Kalau kita masukin ke QS gimana? Mestinya hasilnya sama, karena kan seimbang kan equilibrium. QS sama dengan min 20 ditambah 5 dikali P-nya 10 kan. Jadinya QS sama dengan min 20 ditambah 50. Ketemu kan hasilnya 30 juga. Nah kesimpulannya, titik keseimbangan tercapai pada saat harga barang 10 dan jumlah barang di pasarnya itu sama-sama 30. Baik jumlah permintaan maupun jumlah penawarannya. Sekian video kali ini. Pada video selanjutnya akan kita bahas mengenai
analisis kurva dari keseimbangan pasar. Terima kasih.